Berikut ini beberapa settingan wajib di HP Oppo, terutama HP Oppo yang baru dibeli. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Pastikan kalian simak video ini hingga selesai. Nah, untuk settingan yang pertama, biasanya saya akan menghapus aplikasi-aplikasi yang tidak dibutuhkan ya. Karena untuk HP baru itu biasanya ada aplikasi-aplikasi yang banyak sekali aplikasi yang tidak kita butuhkan ya. Nah, jadi kalian tinggal klik dan tahan, misalnya di aplikasi ini saya contohkan, kita klik dan tahan, pilih info aplikasi, lalu pilih uninstall, kemudian kalian klik OK. Nah, kemudian teman-teman tinggal lanjutkan hapus aplikasi-aplikasi berikutnya yang kalian rasa tidak kalian butuhkan. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya. Biasanya saya akan mengatur di bagian pusat kontrol ini, saya akan menambahkan atau menyusun menu-menu yang sering digunakan ya. Nah, jadi kita masuk ke pusat kontrol seperti ini, kalian bisa atur menu-menu yang sering kalian gunakan ya. Jadi seperti ini, kalian tinggal klik di bagian titik 3, lalu pilih edit ubin. Kemudian di sini teman-teman bisa menambahkan menu-menu yang ada di bawah ini apabila belum bertambah ke atas. Nah, kalian tinggal klik dan tambah, maka dia akan bertambah ya. Nah, jadi teman-teman bisa urutkan, misalnya ini center sering kalian gunakan, jadi pindahkan ke atas ya. Nah, kemudian apabila teman-teman sering scan barcode ataupun lainnya, teman-teman bisa mengaturnya seperti ini ya. Kalian tinggal urut-urutkan aja sesuai dengan yang kalian butuhkan. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk setting yang selanjutnya. Biasanya saya akan mengatur tata letak layar depan ya teman-teman ya, atau tampilan layar depannya. Nah, jadi seperti ini apabila di sini belum ada widget jam, jadi kita bisa menambahkan widgetnya ya. Jadi kita tinggal klik dan tahan di bagian layar kosong, ataupun ciutkan dua jari, kemudian pilih widget, lalu kalian cari jam. Nah, kalian cari jam, kemudian kalian tinggal klik dan tahan, lalu geserkan ke atas. Nah, maka jamnya sudah bertambah. Nah, lalu kalian klik selesai. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa mengatur di bagian yang ini. Misalnya di sini teman-teman sering menggunakan aplikasi YouTube ya. Nah, ini yang internet, kalian tinggal ubah aja ke samping. Nah, seperti ini. Kemudian YouTube-nya kalian pindahkan di sini. Jadi teman-teman bisa menyusun aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan di bagian layar depan ini ya. Nah, jadi misalnya WhatsApp kalian bisa ubah ke bagian depan ya. Jadi apabila kalian ingin mengaksesnya itu cukup mudah, di bagian home screen-nya langsung ada aplikasinya. Jadi kalian tinggal buka langsung ya. Kemudian selanjutnya di bagian settingnya ini juga kalian ciutkan dua jari, kemudian kalian pilih lainnya, lalu pilih mode layar awal. Nah, di sini ada mode laci dan mode standar. Nah, teman-teman silahkan pilih mau pakai yang mana. Kalau mode laci seperti ini, nah dia di bagian lacinya ada, di bagian layar depan juga ada. Kalau mode standar hanya di bagian layar depan aja ya. Nah, jadi saya pakai yang ini biasanya. Kemudian tata letak layar awal ini, nah ini ukurannya teman-teman bisa atur ya. Mau berapa? 5x5 bisa, kemudian 5x6 juga bisa, dia semakin mengecil. Kalau 4x5 itu dia lebih agak lebih besar ya. Nah, kemudian ini ada 4x6. Nah, biasanya saya pakai 4x6 ataupun 4x5 ya. Nah, jadi lebih sedang ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Kalau udah, kalian tinggal klik terapkan. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah ketuk dua kali untuk menyalakan layar ataupun mematikan layar ya. Nah, jadi teman-teman tinggal ketuk dua kali untuk menguncinya, ataupun ketuk dua kali untuk membukanya kembali ya. Nah, jadi caranya cukup mudah. Kalian tinggal klik dan tahan di bagian layar kosong, kemudian pilih lainnya. Lalu di sini kalian bisa lihat di sini ada yang namanya ketuk dua kali untuk mengunci, yang ini kalian aktifkan. Kemudian ketuk dua kali untuk membangunkan atau mematikan. Nah, yang ini kalian aktifkan ya, maka sudah bisa digunakan. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah setting di bagian keyboard ya teman-teman ya. Nah, langsung saja kita masuk ke pengaturan, lalu kalian gulir ke bawah, kemudian kalian pilih pengaturan tambahan, lalu di sini pilih keyboard dan metode input, lalu pilih kelola papan ketik, lalu masuk ke keyboard. Nah, jadi di sini biasanya saya akan setting di bagian preferensi. Nah, ini untuk baris
angka ini akan saya aktifkan. Kemudian yang ini tombol alih emoji juga. Nah, kemudian kita keluar, di sini ada tema, teman-teman bisa pilih. Nah, ada terang, gelap, dan lain-lain ya. Nah, jadi teman-teman silahkan sesuaikan aja mau pakai tema yang mana. Kemudian di bagian koreksi teks, biasanya saya akan nonaktifkan ini koreksi teks secara otomatis ini, agar tidak mengganggu pada saat kita ingin chat secara singkat. Kemudian kalian juga bisa lihat di bagian papan klip. Nah, di sini kalian bisa aktifkan semua di bagian papan klipnya. Lalu kita bisa keluar, lalu kita coba lihat untuk tampilan dari keyboardnya ya teman-teman ya. Nah, jadi kita cek di bagian keyboard seperti ini, keyboardnya supaya keyboardnya muncul. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian ini toolbarnya. Nah, kalian tinggal klik di sini, teman-teman bisa tambahkan menu yang kalian butuhkan atau sering kalian gunakan ya. Ataupun kalian bisa menguranginya jika tidak digunakan. Nah, biasanya saya akan tambahkan beberapa seperti ini. Kita atur aja sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini tombol angka sudah muncul, keyboardnya, toolbarnya juga sudah muncul ya teman-teman ya, sudah kita setting. Oke, lanjut untuk setting selanjutnya adalah menghilangkan getar pada tombol navigasi. Nah, seperti ini. Apabila kita tekan tombol navigasi ini ada getaran ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa menghilangkannya apabila kalian tidak suka. Nah, caranya cukup mudah. Kalian masuk ke pengaturan, lalu kalian gulir ke bawah, kalian cari di bagian suara dan getaran, lalu kalian gulir lagi ke bawah. Di sini kalian pilih haptik. Nah, lalu di sini kalian tinggal nonaktifkan aja. Nah, maka teman-teman silahkan coba. Nah, di sini kita tekan tombol back, tombol home, present up. Nah, tidak ada getarnya ya teman-teman ya, karena sudah dinonaktifkan. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan mengatur waktu layar ya teman-teman ya. Nah, biasanya untuk HP baru itu waktu layarnya sangat singkat sehingga HP-nya cepat terkunci atau layarnya mati ya. Nah, jadi untuk mengaturnya cukup mudah. Kalian masuk ke pengaturan, lalu kalian gulir, kalian cari di bagian layar dan kecerahan, lalu kalian gulir ke bawah, pilih layar mati otomatis. Nah, di sini teman-teman silahkan atur waktu yang kalian inginkan ya. Nah, di sini saya contohkan 10 menit. Nah, kita tinggal klik aja atau pilih waktu yang kita inginkan, maka dia akan berubah sesuai dengan yang kita pilih. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan mengatur atau menampilkan kecepatan jaringan di HP Oppo ya. Nah, jadi kita bisa melihat kecepatan jaringan di HP kita. Nah, caranya cukup mudah. Kalian masuk ke pengaturan, lalu kalian gulir, kalian cari di bagian notifikasi dan bilah status. Lalu pilih bilah status, kemudian di sini kecepatan jaringan waktu nyata, kalian tinggal aktifkan aja. Maka kecepatan jaringannya kalau ada koneksi internet biasanya akan muncul di bagian atas layar ya. Kemudian persentase baterainya bisa diaktifkan apabila belum aktif. Kemudian gaya baterai kalian juga bisa pilih ya. Oke, kita lanjut di bagian setting selanjutnya, yaitu adalah tombol daya. Nah, biasanya tombol daya ini kalau kita tekan beberapa detik itu akan memunculkan antara dua. Yang pertama itu untuk mematikan atau merestart. Kemudian ada juga muncul Google Assistant ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa cek di pengaturan. Kemudian di sini kalian gulir ke bawah, klik pengaturan tambahan, lalu di sini kalian pilih tombol daya. Nah, ini tekan dan tahan tombol daya, kalian klik. Lalu di sini saya sarankan pilih di bagian tombol menu ya. Nah, jadi nanti akan muncul menu untuk mematikan HP ataupun merestart HP Oppo kalian. Oke, kita lanjut untuk setting yang terakhir adalah menu aksesibilitas. Nah, jadi menu aksesibilitas ini sangat bermanfaat sekali ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu menggunakan tombol-tombol yang di samping ini. Misalnya kalau ingin screenshot bisa melalui menu asistennya atau aksesibilitas. Kemudian bisa juga mematikan HP ataupun mengatur volume dan lain-lain. Nah, untuk mengaktifkannya cukup mudah. Kalian masuk ke pengaturan, lalu pilih pengaturan tambahan, lalu pilih aksesibilitas. Kemudian di sini pilih menu aksesibilitas, lalu kalian aktifkan di sini, lalu klik izinkan, kemudian kalian klik OK. Nah, maka menu aksesibilitasnya sudah muncul, sudah bisa teman-teman gunakan ya.
Nah, ini misalnya untuk screenshot. Kemudian bisa juga teman-teman untuk menaikkan volume ataupun mengecilkan volume. Nah, ini teman-teman bisa lihat persennya bisa naik dan bisa turun ya. Bisa juga mematikan HP dari sini dengan menekan di bagian power. Power ini sama dengan tombol power di sini ya. Nah, itulah untuk beberapa settingan di HP Oppo, semoga bermanfaat.